Shalom, selamat datang kembali di diskusi Sekolah Sabat yang diselenggarakan oleh Gereja Pasai Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Tidak terasa ini sudah pelajaran yang ke-12, artinya sebentar lagi sudah mau akhir tahun dan juga tahun baru. Bagaimana kabar dari kita semua? Dan saya rasa pelajaran mengenai buku ulangan ini tepat untuk dibicarakan di kuartal akhir tahun ini karena akan membawa persepsi yang baru di tahun baru tahun depan. Jadi kita harus hidup lebih setia lagi kepada Tuhan sesuai dengan panggilannya kepada kita sebagai umat yang setia. Kali ini saya tetap kehadiran Pendeta David Panjaitan dari Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Denny Kanajo dari daerah Nusa Tenggara. Halo Bapak Pendeta. Halo Ivy. Halo, selamat pagi. Pagi. Nah ini aku mau tanya ya, menuju akhir tahun perasaan dari Bapak Pendeta gimana nih mengenai kehidupan pribadi kah atau pelayanan? Silahkan, kami juga pengen tahu ya, karena kan kita udah mulai berpikir ya, merencanakan tahun depan saya mau begini gitu. Aku mulai dari Pendeta Denny Kanajo dulu. Pendeta apa kabarnya? Kabarnya selalu baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Tahun baru gimana Pendeta, ada rencana ataupun perasaan sudah mau akhir tahun? Tahun baru sebenarnya udah punya rencana yang ya asik lah, namun tiba-tiba muncul PPKM lagi, surat yang dikeluarkan ini jadi membuat semangat itu jadi memudar karena udah punya perencanaan. Kebetulan terima kasih Tuhan udah level 1, bisalah keluar kota lah sama istri sama keluarga. Muncul PPKM, ya nanti kita pikirkan lagi lah, tapi tetap semangat. Amin. Oke. Demi nggak naik lagi ya kasusnya, tapi berarti kita harus ubah rencana sedikit. Terima kasih Pendeta Denny Kanajo, selalu semangat dan bahagia terlihat kalau di episode kita ya. Kalau Pendeta David Panjaitan gimana? Cancel juga rencana liburan atau? Liburan tetap, cuman di rumah kali ya. Oke. Tetap. Holiday from home. Work from home, ini holiday from home. Oke. Kalau untuk menghadap tahun depan, kira-kira Pendeta semangat gimana? Semangatnya 45, karena menghadapi tahun baru. Biasa tahun baru itu suasana baru, paling tidak baju baru lah, bikin semangat baru. Oke, kita lihat lah ya baju barunya di episode-episode mendatang. Oke, baik pemirsa sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran ke-12 dengan judul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru, saya minta Pendeta Denny Kanajo, bolehkah berdoa bagi kita? Baik, para pemirsa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan untuk menolong masing-masing kami di dalam mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Karena kami percaya bahwa ini berkat besar yang telah tersedia bagi kami semua. Kami serahkan pertemuan yang indah ini ke dalam tangan kasih Tuhan, kehendak Bapa yang jadi. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Masih dalam tema besar kita, kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Di minggu yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Kitab Ulangan terus dikutip oleh Raja Yosia, Nabi Nehemia, Nabi Yeremia, Nabi Mika, dan Nabi Daniel. Kali ini kita mau melihat apakah Kitab Ulangan juga masih tetap dikutip di Perjanjian Baru, dan apa artinya kalau Kitab Ulangan itu tetap diulang-ulang sepanjang zaman. Apa relevansinya bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita mau melihat mulai dari Yesus sendiri di pelajaran hari Sabat siang dengan ayat inti Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di mana tertulisnya? Di Kitab Ulangan, gitu kan ya. Bukan sebuah kebetulan, nanti kita akan dalami kembali apa maksudnya ketika Yesus mengutip hal tersebut. Dan ini juga bagaimana ternyata kebenaran yang ada di zaman Ulangan tetap menjadi kebenaran zaman ini.
Jadi tidak sia-sia kita menghabiskan waktu mempelajari dan menghidupkan kitab Ulangan selama kuartal ini karena masih menjadi kebenaran di zaman ini. Kita ke hari Minggu dengan judul Ada Tertulis. Kita mau mendalami Matius 4 ayat 1 dan 11 dengan Yesus mengutip kitab Ulangan 3 kali. Saya mau ke Pendeta Denny Kanajo. Apa pelajaran penting bagi kita melihat bahwa Yesus pun mengutip kitab Ulangan sebanyak 3 kali ketika dicobai oleh setan? Silakan Pendeta. 3 kali itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Ya. Kalau sering ke Kristenan itu mereka sering katakan bahwa itu Trinitas, itu biasanya. Ya. Namun 3 kali itu, kata 3 kali diulang-ulangi itu artinya ada sesuatu yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh umat-umat Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Jadi kalau sampai itu Allah sendiri sudah 3 kali, ya, Sang Pencipta sudah 3 kali, berarti itu bukan sesuatu yang main-main. Harus main, bukan main-main. Dan itu sesuatu yang penting. Dan itu perlu diperhatikan. Sehingga apa yang diulangi di pelajaran sekolah sahabat kita ini mau mengingatkan kembali apa yang Tuhan pesan kepada bangsa Israel di buku Ulangan. Hal yang sama juga berlaku bagi kita umat-umat Tuhan di akhir zaman. Seperti itu kira-kira. Amin. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian mau melihat paralelnya satu persatu ini sangat lengkap ya ditulis di buku pelajaran sekolah sahabat kita mengenai pencobaan yang pertama. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena di Ulangan 8 ayat 3 sudah disebutkan bahwa kebutuhan kita tetap Tuhan yang sediakan gitu ya dengan pencobaan setan waktu itu kepada Tuhan Yesus yang mau mengubah batu menjadi roti dan lain-lain sampai ke bawahnya. Dari Pendeta David Panjaitan, ada nggak pendeta yang mau pendeta tekankan dari bagaimana Yesus ketika dicobai mengenai makanan, Yesus mengatakan jangan khawatir, Israel saja sudah Tuhan sediakan gitu ya. Terus yang kedua ketika setan mau mencobai Yesus, Yesus katakan jangan coba-coba kayak orang Israel aja lu gitu ya, dulu di Ulangan gitu. Itu apa tuh pendeta? Ini saya pribadi ya, saya baru tahu ternyata paralelnya seperti ini, walaupun Matius 4 saya sudah tahu ceritanya. Pendeta ada yang mau ditekankan? Baik, seperti biasa, ya. Apa yang terjadi itu kan tidak jauh dari kebiasaan yang terjadi, kan kira-kira seperti itu. Yang pertama, di pelajaran sahabat ke-12 inilah saya dapati bahwa judul besar pelajaran sekolah sahabat kita suatu kuartal ini Present Truth. Ya. Ya, in the book of Ulangan itu muncul. Kenapa? Karena zaman ini yang biasa dikatakan orang atau diyakini orang adalah buku perjanjian baru. Kan kira-kira seperti itu. Nah, kenapa disebut kebenaran zaman ini? Kebenaran zaman ini adalah sesuatu yang terjadi di saat ini. Nah, sesuatu yang terjadi di saat ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang terjadi waktu di buku Ulangan. Nah, buku Ulangan ini muncul oleh karena situasi pada waktu mereka akan masuk tanah Kanaan, peristiwa 12 pengintai. Kan itu ininya. Jadi satu poinnya adalah penulis mengingatkan kita bahwa kita sudah berada di akhir zaman, akan menyeberangi sungai Yordan rohani, akan memasuki tanah Kanaan rohani. Jangan terjadi seperti 2 peristiwa itu yang terjadi di peristiwa 12 pengintai, juga terjadi di saat mereka akan memasuki tanah Kanaan. Makanya apa? Diulangi lagi, jangan sampai ya terjadi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nggak tahu nih Ivy sekarang lagi nulis skripsi atau bagaimana, nggak tahu juga. Tapi paling tidak kita pernah menulis. Biasa menulis itu harus ada referensinya. Nah, referensinya itu harus dari yang resmi. Dulu saya ingat waktu saya sedang buat disertasi, kalau saya tidak salah ingat, Google itu tidak boleh dari Google. Tapi akhirnya ada revisi, oke, cantumkan dari website apa dan lain sebagainya. Jadi
banyak orang tidak akan mempercayai pernyataan seseorang kalau tidak ada referensinya. Nah kan ya saya dengan Pendeta Denny Kanajo pernah menjadi gembala jemaat. Kalau ada satu pernyataan, sekarang kami administrasi di kantor. Kalau ada satu pernyataan dari kami, pertanyaan umat adalah ayatnya mana? Tulisan Roh Nubuatnya mana? Lalu kalau administrasi keputusannya mana? Kan kira-kira begitu. Baru akan diakui. Nah, Yesus mengutip tulisan Musa dalam buku Ulangan karena bagi orang-orang Farisi dan Saduki termasuk setan mengakui bahwa yang mereka kagumi itu adalah siapa? Musa. Ya, adalah Musa. Kenapa saya katakan orang Farisi dan Saduki? Ingat, diskusi ini Matius pasal 4 itu terjadi antara antara Yesus dan setan. Dituliskan oleh Matius yang akan dibaca oleh orang Farisi dan Saduki juga. Bisa ikut ini linknya kan? Ya, kira-kira seperti itu poinnya Ivy, kenapa. Lalu yang berikut yang keempat, poin yang keempat seperti Pendeta Kanajo tadi sudah katakan, karena ini alam penulisannya adalah Timur Tengah, tidak jauh berbeda sama kita. Kalau sesuatu yang diucapkan, ditulis berulang kali, itu sesuatu yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Itu Ivy. Terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa apa yang tertulis di Ulangan dan yang Yesus ulangi lagi di buku Matius itu juga masih berlaku kepada kita di zaman ini, karena ini merupakan kebenaran zaman ini ya, present truth. Nah, Pendeta Denny Kanajo tadi Pendeta Panjaitan sudah mengatakan orang suka menanyakan ya, dari mana lu ngutipnya gitu ya, dari mana itu berasal. Tapi mungkin orang berpikir asal mengutip itu artinya saya tahu gitu ya, saya berpengetahuan. Tapi yang mau ditunjukkan di sini juga bahwa firman Tuhan itu punya kuasa, bukan cuma tahu doang ya, tapi ada kuasa terutama dalam menolak pencobaan setan. Nah, orang zaman sekarang kurang meresapi makna ini, Pendeta. Asal saya tahu, saya kutip, berarti saya pintar gitu ya, tapi meragukan atau tidak paham akan kuasa di baliknya. Ini Pendeta boleh tolong tekankan di situ. Jadi ini hal yang sangat penting sekali, ya. Jadi apa yang telah ditulis di dalam Perjanjian Lama, khususnya di buku Ulangan, kemudian diulangi lagi di Perjanjian Baru, khususnya buku Matius pasal yang keempat, ya. Ini perlu kita semua para pemirsa, kalau kita mau percaya sungguh-sungguh akan janji Tuhan, maka itu akan terjadi. Makanya di situ peran iman, ya. Nah, iman yang kita miliki itu bukan asal iman. Jadi apa peristiwa yang terjadi yang kita lihat di hari Minggu ini, pencobaan yang pertama, kedua, ketiga, saya mau katakan kepada semua para pemirsa, Allah bisa lakukan itu semua. Tapi bukan itu yang terbaik. Bagi Allah, itu sebenarnya yang dikatakan oleh setan tuh nggak sebesar si kuku hitam ini, kecil tuh bagi Tuhan. Bisa tuh kecil itu, kecil. Tapi bukan itu bukan itu rencana yang paling terbaik. Allah tidak mau lakukan itu. Allah mau mengajarkan kepada setan, Allah juga mau mengatakan bahwa dia selalu bersandar berharap kepada kuasa Allah. Itu dia mau nyatakan. Jadi betul-betul kepercayaan yang diperagakan oleh Tuhan itu bukan sembarang peragaan kepercayaan yang biasa, tetap ketergantungan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dia menyatakan kepada setan bahwa semuanya itu ada tertulis. Terima kasih. Amin, betul sekali. Jadi bukan hanya asal-asal mengutip firman Tuhan, tapi ada kuasa di balik firman Tuhan tersebut. Terima kasih Pendeta. Dan ada satu pertanyaan dari pendalaman penuntun guru, ini bagus juga ya. Kalau dari pembahasan kita tadi, kita mengetahui bahwa firman Tuhan itu cukup gitu ya, asal kita mengutip, mengetahui dan mempercayainya itu cukup dalam kehidupan kita. Tapi ada beberapa orang yang masih mau mereferensikan budaya dulu gitu ya, dari segi budaya kira-kira gimana ya, dari segi sosial dan politik kira-kira gimana ya, oh berarti pengaplikasiannya seperti ini. Sepertinya firman Tuhan saja itu tidak cukup. Pendeta David Panjaitan, bagi orang yang masih mau menimbang-nimbangkan dari beberapa sisi gitu ya, apa pesan Pendeta?
Kan buku Matius pernah katakan, tidak bisa orang berbakti kepada dua tuan. Ya. Pasti akan mencintai satu dan membenci yang lain. Lalu Rasul Paulus juga pernah katakan, bagaimanakah terang dengan gelap bisa dipertemukan? Kan kira-kira begitu. Kenapa saya katakan demikian? Memang tidak semua budaya itu salah. Ya. Ada yang baik. Masalahnya adalah kita sulit memisah-misah, memilah-milah mana budaya yang baik, mana budaya yang tidak. Kan kira-kira seperti itu. Lalu biasanya bukan biasanya, awalnya budaya yang terjadi itu kan base-nya adalah firman Tuhan. Ya. Base-nya adalah firman Tuhan. Jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kebetulan. Budaya itu bisa saja kebetulan baik, tapi kebudaya itu belum tentu sebuah kebenaran. Jadi tetaplah kita bertahan di dalam kebenaran, lalu budaya-budaya itu biarlah merujuk kepada kebenaran itu. Kira-kira itu. Walaupun secara prakteknya cukup sulit, cukup berat, tetapi ya bukan berarti tidak bisa. Kita harus mulai pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kita punya kebiasaan, budaya, mengikut kepada firman Tuhan. Yes, terima kasih. Dan Yesus sudah buktikan itu ya, firman Tuhan cukup ketika dia dicobai. Kita ke hari Senin dengan judul mengangkat muka. Nah, ini merupakan satu frasa yang muncul di Kisah Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Saya mau ke Pendeta Denny Kanajo ya. Kira-kira apa maksud Musa ketika dia menulis mengangkat muka? Itu artinya apa, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ya, Ulangan yang pasal yang ke-10 itu mulai ayat yang ke-17 ya sampai ayat yang ke-19. Ketika tadi saya mencoba untuk membacakannya dan saya coba untuk memahami apa maksud yang dituliskan. Di situ dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak-anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Ya. Jadi dari Ulangan 10 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19 ada 3 poin penting ketika saya baca ayat tersebut, yaitu yang pertama, tidak pandang bulu atau terima suap, ya. Kemudian membela hak anak-anak yatim, kemudian tunjukkan kasih. Nah, itu hal yang paling sangat penting sekali yang ditekankan di dalam Ulangan pasal yang ke-10, sehingga secara literal artinya mengangkat muka. Jadi hal inilah yang saya tekankan daripada Ulangan pasal yang ke-10 hingga ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Terima kasih. Yes, jadi mengangkat muka itu sama artinya dengan saya tidak menghakimi kamu, tapi saya bermuka pada semuanya gitu ya, Pendeta ya. Dan frasa ini kembali diangkat oleh Paulus di banyak okasi ya. Jadi banyak kejadian Paulus juga mengatakan hal yang sama, terutama di Efesus. Kira-kira apa maksudnya Pendeta David Panjaitan ketika Paulus mengatakan bahwa di mata keselamatan dan di mata penghukuman kita semua sama? Di masa keselamatan, apa di tadi? mata keselamatan dan di mata penghukuman kita semua sama gitu ya, tidak ada Yahudi dan juga orang Greka dan lain-lain, kafir. Inilah bentuk keadilan itu. Ya, inilah bentuk keadilan itu, bahwa keselamatan bukan untuk sekelompok orang. Itulah bentuk hukum itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Di Indonesia, semua orang yang ada Indonesia di mata hukum itu sama. Contoh, Indonesia kan harus pakai safety belt.
Mungkin ada di satu negara yang tidak pakai safety belt, aturan lalu lintasnya. Begitu mereka masuk ke sini, ya harus ikut aturan main. Aturan itu bukan untuk orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia, itu untuk semua orang yang berada di jalan raya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi di hadapan Tuhan itu semua sama. Ya berdosa is berdosa, ya diselamatkan is diselamatkan. Tidak berarti oh kelompok inilah yang benar, kelompok inilah karena kelompok inilah jadi benar. Jangan terbalik ya. Karena kelompok inilah menjadi benar, dia bukan. Kelompok manapun itu salah di hadapan Tuhan kalau mereka melakukan kesalahan, dan benar di hadapan Tuhan karena keselamatan itu Tuhan berikan kepada semua orang, bukan satu kelompok. Yes, amin. Nah, pada prakteknya, Pendeta Denny Kanajo, dalam hal apa ya umat Tuhan zaman sekarang ini masih suka memihak atau tidak adil? Supaya kita bisa menjawab pertanyaan 3A dan 3B di hari Jumat ya. Bagaimana orang Kristen zaman ini kita bisa mempraktekannya, jangan menipu diri kita mengenai keadilan tersebut. Baik, terima kasih. Ketika penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus ini, saya teringat loh pengalaman pada waktu saya menjadi gembala jemaat di Maluku Tenggara Barat Daya, yaitu Pulau Kisar. Pulau Kisar ini memiliki kasta yang sangat tinggi sekali. Saya tidak pernah menyangka bahwa ketika saya melayani di sana, berjalannya waktu baru saya lihat. Ternyata walaupun kita sudah umat-umat Tuhan di gereja, walaupun itu kasta rendah, tapi dia menjadi pemimpin sekolah sahabat di gereja. Kalau dia memimpin, saya perhatikan, loh kok seperti agak berbeda orang ini. Kenapa dia? Berjalannya waktu baru saya mengerti. Ternyata di Pulau Kisar itu mereka masih memiliki satu kehidupan yang sangat ketat sekali ya, yaitu budaya mereka. Nah, mereka menggunakan kasta. Jadi di gereja itu pada waktu itu saya bilang, kita semua ini sama di mata Tuhan. Tetapi yang duduk di kelompok sekolah sahabat itu adalah kasta-kasta tinggi. Kemudian yang menjadi guru sekolah sahabat itu kasta yang rendah. Selama dia mengajar, dia nggak pernah ngangkat muka. Dia seperti membaca aja, monoton terus. Saya bertanya-tanya kenapa bisa begitu? Karena saya juga baru, berjalannya waktu saya tanya kepada tua-tua jemaat. Oh begini Pak Pendeta, itu yang ngajar itu kasta rendah. Jadi tidak boleh kalau secara adat di sini, nggak boleh dia ngajarin kasta yang tinggi. Kemudian saya katakan, ini kan sudah umat Tuhan, kita kan semua sama kita semua di mata Tuhan. Ya betul Pak Pendeta, tapi di Kisar tidak bisa. Nah, itu lebih nyata lagi pada waktu kita udah selesai ibadah, kita mau makan. Pada waktu kita mau makan itu saya ngajak semua, mari. Mama, anak-anak muda semua, mari. Orang makan sama-sama. Ini, saya usah jauh-jauh. Itu saya bilang begitu. Namun pada kenyataannya mereka selalu bilang, sudahlah Pak Pendeta duluan. Dan mereka akan ambil langkah itu sekitar 2-3 meter dari tempat kami makan. Dan mereka berdiri aja melongok melihat kami sedang makan. Pendeta makan dengan kasta-kasta tinggi, kasta menengah. Itu kami akan makan berada di meja yang bagus. Setelah habis itu, baru kasta-kasta yang rendah itu membersihkan piring semua. Mereka simpan, mereka makan. Tapi, Evi tahu, mereka makan bukan di meja makan, tapi mereka makan di dapur. Dan ini kenyataannya sampai sekarang sangat susah sekali. Nah, mudah-mudahan dengan tuntunan kuasa Tuhan, pelajaran sekolah sahabat-sahabat ke-12 nanti, biarlah umat-umat Tuhan yang ada di Maluku Tenggara ini, biarlah mereka bertobatlah. Ya sangat sedih sekali, Evi. Kalau memang ada berkat satu saat, nanti kalau ke pulau itu, akan bisa merasakan bagaimana umat-umat Tuhan itu masih ada sedikit perbedaan kasta tinggi dan kasta rendah. Terima kasih. Kita mau semuanya berbahagia sama-sama, begitu ya, berkatnya sama-sama. Terima kasih. Kalau itu dari segi sosial, Pendeta David Panjaitan, ini ada pertanyaan dari buku Penuntun Guru juga. Bagaimana dengan orang yang memisahkan, kalau prinsip Tuhan itu berarti dalam kehidupan kerohanian saya, gitu ya. Tapi kalau di bisnis, kalau cara saya berhubungan dengan orang lain, itu ada cara mainnya sendiri, gitu ya. Dalam hal itu, apa yang mau Pendeta pesankan di sini? Hati-hati kita hidup di dua alam. Alam gaib dan alam itu. Bukan, maksudnya alam hukum rohani dengan alam hukum
Tuhan. Tradisi, Ya. aturan-aturan kebiasaan yang berlaku. Makanya tadi saya katakan, Rasul Paulus kan pernah berkata, mana bisa kegelapan dengan terang itu dipersatukan? Kan susah. Tentu harus ada yang lebih utama. Ya. Buku Matius juga pernah katakan tidak bisa seseorang berbakti kepada dua Tuhan. Pasti akan mencintai satu dan membenci yang lain. Makanya saya katakan tadi kita harus memilih mana yang lebih utama. Nah, anjuran saya adalah tentu kita pilihlah aturan-aturan firman Tuhan itu yang anjuran saya. Yang kedua, baru budaya mengikuti. Mengingat apa yang disampaikan oleh Pendeta Kanajo tadi sehubungan dengan tradisi di Maluku Tengah, apa tadilah istilahnya begitu ya? Ya. Kisar. Kisar ya, di kota Kisar ya, Pulau Kisar ya, Pendeta Kanajo ya. Mungkin sekali waktu akan terjadi seperti apa yang kami alami, Pendeta Kanajo. Kalau kami di Sumatera Utara dulu waktu saya melayani di sana, itu budaya itu, tradisi itu sangat kental sekali. Sangat kental sekali. Tetapi setelah banyak yang merantau, tradisi tetap dijalankan, tetapi sudah ada adjusting-nya, penyesuaian-penyesuaiannya. Ya, penyesuaian-penyesuaiannya. Jadi mudah-mudahan nanti sekali waktu saudara-saudara kita yang ada di sana banyak merantau, setelah bertemu di perantauan akan ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan apa di tempat itu. Nah, tentunya penyesuaian-penyesuaian itu juga harus sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kita dari pelajaran kemarin sih kita diajak supaya jangan takut-takut membicarakan aplikasi gitu ya, karena teori sudah banyak kita dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10, jadi sekarang kita akan lebih membahas kepada hal-hal yang ada di lapangan, seperti itu. Kita masuk ke hari Selasa dengan judul Terkutuk di Sebuah Pohon, dan ini ada Paulus. Kembali lagi Rasul Paulus mengutip Ulangan, terutama di pasal 21 ayat 23 mengenai seseorang yang terkutuk di sebuah pohon dan ternyata itu merupakan nubuatan mesianik gitu ya. Pendeta Denny Kanajo, boleh bawa kita ke dalam pemahaman apa yang Paulus kutip dan maknanya apa? Ya, Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Ini menarik sekali. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantungkan dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, ini berat sekali ya. Ini ayat ini ya. Dikatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kugantung dia pada sebuah tiang. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa satu kebiasaan yang terjadi, ya, kebiasaan yang terjadi di zaman itu, saya pikir satu hal yang sangat luar biasa sekali karena mereka selalu mengandalkan hukum, ya, menjadi andalannya mereka itu adalah hukum. Tapi kita bisa melihat bahwa kita diselamatkan ini bukan oleh karena hukum, tetapi oleh karena kasih karunia. Ya, oleh karena kasih karunia. Nah, apa yang terjadi di buku Ulangan ini, saudara bisa melihat bahwa satu pengulangan kembali kepada kita bahwa bukan hukum itu tidak penting. Sangat penting sekali. Tetapi apa yang menjadi penekanan di dalam buku Ulangan ini, kita melihat kisah itu menyatakan bahwa memang pada waktu itu mereka betul-betul sangat kental dengan apa? Percaya akan hukum. Ya, budaya dan lain sebagainya yang ada di tempat itu. Oleh sebab itu, makanya dikatakan bahwa kalau kita baca ayat sebelumnya itu, ayat 21, maka haruslah semua orang sekotanya melampari anak itu dengan batu sehingga ia mati, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Sangat mengerikan sekali dengan hukuman itu. Nah, kalau itu terjadi di zaman sekarang, saudara-saudara, mungkin ada juga terjadi. Tapi apa yang terjadi di buku Ulangan ini sangat mirip sekali, dan ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, hal itu tidak bisa kita lakukan. Ya, oleh karena Allah begitu menunjukkan kasih-Nya yang sangat luar biasa bagi orang-orang berdosa. Jadi
Kita diselamatkan bukan oleh karena hukum, oleh karena kasih karunia. Namun kita juga harus ingat bukan berarti hukum tidak penting bagi kehidupan kita. Terima kasih. Ya, dan ini merupakan satu bukti bahwa konsep keselamatan atas kasih karunia itu sebenarnya sudah disinggung dari perjanjian lama gitu ya, dan nanti akan selalu dibawa oleh Rasul Paulus di perjanjian baru. Nah, Pendeta David Panjaitan ini juga merupakan satu segi dari kebenaran zaman ini, bahwa kebenaran zaman ini bukan hanya mengenai bagaimana perjanjian lama relevan di kehidupan kita, tapi bahwa segala sesuatu mengenai kehidupan kita itu baliknya ke Yesus lagi gitu ya, dikit-dikit salib, dikit-dikit salib. Pendeta boleh tekankan di bagian situ. Kan tidak ada cara lain supaya kita bisa selamat selain melalui salib. Ya. Artinya apapun yang kita bahas, ujung-ujungnya adalah salib. Kita berdosa, melakukan segala macam, kita bisa selamat dan bisa berubah karena salib. Kan itu, dan Rasul Paulus juga pernah katakan itu. Ya. Kalau hanya membicarakan kematian Yesus, itu nggak ada artinya, semua orang mati. Justru iman kita itu supaya benar-benar hidup karena ada kebangkitan Kristus. Nah, itu semua prosesnya terjadi kan di atas kayu salib. Jadi itulah penekanan dari Rasul Paulus, ya, bagaimanapun dulunya kamu berdosa, bagaimanapun dulunya keadaanmu, kamu sebagai hamba, sebagai budak, tapi karena salib, pengorbanan Kristus, kita bisa diubahkan, kita bisa dibenarkan kembali. Dan untuk pandangan lebih lengkapnya kita tunggu sampai minggu depan, karena konsep kematian dan kebangkitan Yesus juga tergambar dalam kehidupan Musa, gitu ya. Kita lanjut lagi ke hari Rabu, masih tentang Yesus, kita ke judul Seorang Nabi Seperti Engkau Ini. Jadi ketika Musa, tulisan itu mengacu kepada Musa, itu sebenarnya mengacu kepada identitas Yesus gitu ya. Pendeta Denny Kanajo boleh tekankan di situ bagaimana kaitannya seorang nabi seperti engkau ini akhirnya menggambarkan identitas Yesus. Jadi kita lihat itu di Ulangan ya, Ulangan 4 ayat 6 sampai 8, Ulangan 18 ayat 9 sampai 11 ya. Di situ bagaimana Musa kembali mengamarkan mereka tentang praktik-praktik mereka yang tidak benar, yaitu kekejian bagi Tuhan. Kemudian Musa sementara memberitakan pada mereka bahwa mereka harus berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya. Berulang-ulang Tuhan telah mengamarkan bangsa Israel supaya jangan mengikuti praktik-praktik dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Artinya apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka itu hal-hal yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, Musa kembali mengingatkan itu juga kepada mereka berulang-ulang kali. Artinya supaya bangsa Israel jangan mengulangi lagi hal-hal yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Sehingga berjalan terus sampai kepada perjanjian baru, di mana Petrus, ya di mana Paulus, mereka juga melakukan atau memiliki misi yang sama juga, mengingatkan kembali kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Terima kasih. Yes, betul sekali. Dan melanjutkan Pendeta Denny Kanajo juga, waktu Petrus dan Stefanus mengutip atau menyinggung konsep yang ada di Ulangan tadi, mereka sebenarnya menghardik gitu ya, kalian bangsa Yahudi, kalau sama Nabi Musa aja percaya, kenapa sama Yesus tidak percaya? Padahal kan apa yang mereka sampaikan dan pesan mereka juga sama gitu ya. Jadi Pendeta David Panjaitan, pertanyaannya adalah, apa bahayanya bagi kita kalau kita jelas-jelas tertulis, jelas-jelas kita tahu, tapi tetap aja gitu ya, nggak dapet cara menghidupkannya gitu. Bangsa Yahudi aja nggak percaya Yesus adalah Mesias, padahal udah ada di depan mata, Musa sudah menubuatkannya juga gitu kan ya. Bagaimana Pendeta David Panjaitan? Bahayanya kita akan disebut keturunan ular beludak, seperti Yesus katakan itu kepada orang Farisi dan Saduki kan. Lalu kedua, apa keburukannya? Ya kita orang paling rugi. Ya kalau boleh saya katakan, kita sebagai umat Advent lah ya, paling rugi. Kenapa?
kita berusaha hidup baik, hidup suci, tidak makan ini, tidak makan itu, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, nggak ke surga. Kan sayang sekali itu kan. Lebih bagus nikmati saja semua, toh tidak ke surga juga. Paling tidak kalau tidak ke surga sudah menikmati apa yang nikmat di dunia ini. Kira-kira seperti itu pemikirannya kan. Jadi karena kan pertanyaan tadi apa ruginya kan, kira-kira seperti itu. Ya. Kita akan alami hal-hal seperti itu. Itu Alfi. Betul. Dan itu kita tidak akan rugi kalau fokusnya tetap kepada Yesusnya gitu pendeta ya, dibalik dari hukumnya lah, tradisinya dan lain-lain. Makanya Ivy, saya lupa di pelajaran berapa itu kan ada judulnya adalah pilihlah kehidupan. Jadi Yesus mengajarkan kalau kamu pilih ini, kamu pasti akan hidup enak deh. Tapi kalau kamu tidak pilih ini, kamu pilih yang lain, ya bisa jadi kamu sakit perut lah, ya ujung-ujungnya tidak sehat lah, kira-kira begitu. Itu saya ingat itu ilustrasi yang pendeta David sampaikan mengenai suka makan pedas gitu ya. Tahu bikin sakit perut tapi dipilih terus gitu ya. Pendeta Kanajo dia mau ditambahkan, silakan. Ya karena memang yang pedas itu enak. Iya. Ya. Di mana-mana yang pedas itu walaupun nanti seringkali kita duduk, aduh aku nggak mau lagi yang pedas itu. Tapi ya itu tetap juga sentuh. Tetap juga dirasakan. Jadi artinya dosa itu enak kalau terus dipelihara. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ke hari Kamis terakhir sebelum kita konklusi dengan judul Hal yang Menakutkan. Jadi pada intinya sebenarnya pesan yang ingin Musa sampaikan adalah tetap setialah kepada Tuhan. Jangan sampai hal yang menakutkan terjadi. Kurang lebih seperti itu ya Pendeta Denny Kanajo. Dan bagaimana Paulus kemudian mengulangi lagi hal tersebut. Boleh Pendeta bawa kami ke situ? Jadi luar biasa pelajaran kita di hari Kamis ini supaya kita tetap setia. Ya, kita tetap setia, kita tetap percaya akan janji Tuhan. Hal yang paling sangat menakutkan adalah kalau kita sudah tidak setia dan kita murtad. Ya. Ini hal yang paling menakutkan saudara-saudaraku. Oleh sebab itu para pemirsa dimanapun Anda berada, pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini mau kembali mengingatkan kepada kita bahwa Allah mengundang kita setiap saat, setiap menit, setiap detik untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi sekarang Hevi saya punya doa begini, Tuhan berikan saya telinga seorang murid untuk sering dengar suara Tuhan. Berikan hati kepada saya, hati seorang hamba untuk bisa melayani. Kenapa? Ya kadang-kadang nanti kita ini lupa. Padahal tidak susah loh, hanya kita setia. Coba kita mau bayangkan walau kita lihat sepasang muda-mudi berpacaran. Hal yang paling asik tuh dilihat itu kalau kesetiaan itu apa? Dijaga. Wah itu tersenyum terus. Hal yang sama pun juga kalau kita pelihara kesetiaan itu dengan Tuhan kita, apa sih yang perlu kita takuti? Nggak ada yang perlu kita takuti. Kita akan enjoy terus. Kita akan hidup dengan penuh sukacita. Hanya orang yang melakukan hal yang tidak setia, mau kemana saja dia akan dipenuhi dengan rasa takut. Nah ini hal yang sangat menakutkan karena dirinya akan dikejar terus rasa ketakutan. Oleh sebab itu kita perlu setia kepada Tuhan. Amin. Dan penguatan ini Rasul Paulus sampaikan khususnya kepada orang Yahudi yang telah bertobat menjadi orang Kristen gitu ya. Bagaimana beratnya bagi mereka yang sudah tahu tradisi, sudah tahu tulisan, akhirnya mengimani apa yang ditulis gitu kan ya. Dan apa Pendeta David Panjaitan kira-kira relasinya dengan kita umat Advent juga gitu ya, yang sudah tahu apa yang tertulis, sudah biasa hidup dalam kehidupan seperti yang ada di Alkitab, tapi tetaplah setia, jangan sampai hal yang menakutkan terjadi. Ya, saya pernah mengalami situasi yang menakutkan, Ivy. Waktu itu saya sedang mengadakan perjalanan menggunakan pesawat, harus terbang sekitar 3-4 jam lah penerbangan. Nah tadi seperti yang Pendeta Kanajo katakan, makan pedas kan enak. Jadi saya iseng makan pedas. Makin pedas makin enak. Di mulut enak, di perut yang tak enak. Sama seperti apa? Buku nubuatan kan, manis di mulut, pahit di perut kan gitu.
Di pesawat, ini perut minta keluar terus. Yang harusnya saya tidur istirahat, bolak-balik ke toilet. Bolak-balik ke toilet. Teman di sebelah juga merasa terganggu, pramugari juga merasa heran, loh ini kok bolak-balik terus Bapak ini. Ya 5-10 menit sekali lah, balik. Jadi sekali waktu mau perjalanan seperti itu, ditawarkan teman lagi makanan pedas. Terus bilang, enggak. Kenapa? Tidak mau terulang kembali hal yang paling menakutkan. Jadi, itu juga yang diamarkan. Jangan sampai terjadi hal yang paling menakutkan. Apakah itu hal yang paling menakutkan? Hampir masuk tanah Kanaan. Hampir masuk surga. Hampir itu kan artinya nggak masuk. Iya. Hampir gol. Bola itu ke gawang hanya 2 cm lagi. Berapa senti kek, intinya nggak gol kan itu. Itu hal yang paling menakutkan dan tidak bisa diulangi. Jadi pelajaran kita mengingatkan jangan sampai terjadi seperti bangsa Israel. Sudah jalan jauh-jauh di jalan, nggak masuk tanah Kanaan. Disuruh muter-muter lagi 40 tahun. Itu satu hal yang tragis itu. Musa lebih tragis lagi. Dia melayani bangsa Israel selama 40 tahun, tidak pernah dapat sertifikat penghargaan. Dia pendeta Kanajo ya. Tidak pernah. Hampir masuk tanah Kanaan. Hampir. Itu kan satu hal yang tragis dan menakutkan. Jadi itu juga yang diingatkan kepada kita sekarang. Jangan sampai tidak masuk surga hanya gara-gara lupa setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Hampir menikah, itu kan sedih banget tuh. Hampir jadi sama dia, aduh sedih banget. Lebih enak kedengarannya, wah gua ditolak, itu enak jelas-jelas gitu loh. Ya, ini hampir jadi. Kok hampir jadi? Iya, udah begini, udah sana, udah jalan bareng. Ujung-ujungnya nggak jadi. Sad ending kan, itu sinetron jadinya. Semoga nggak ada yang baper ya yang dengar. Menarik sekali itu ya. Ilustrasi. Tapi emang betul menyedihkan ya pendeta. Kita hidup seumur hidup, mencoba setia, tapi ujung-ujungnya nggak berbuah itu kan. Apalagi Tuhan ya lebih sedih dari kita. Pertanyaan saya terakhir ke pendeta Denny Kanajo. Salah satu yang orang takuti adalah mengenai penghakiman. Katanya bagi yang tahu lebih banyak, bagi yang sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan lebih lama, itu penghakimannya lebih berat. Tapi pertanyaan di bawah hari Kamis, itu sebenarnya bukan hal yang harus kita takuti. Itu sebenarnya adalah pengharapan kita. Di mana pengharapannya pendeta dari penghakiman tersebut? Ya, pengharapan dari penghakiman tersebut adalah disitulah kita akan lihat keadilan itu akan nyata. Yes. Makanya sekarang kita umat-umat Tuhan yang sekarang ini kita nggak usah perlu iri sama orang yang melakukan kejahatan. Nggak perlu. Karena nanti di akhir daripada penghakiman itu, pengharapan itu akan kita miliki. Kita akan lihat bagaimana Allah menunjukkan keadilan itu. Mungkin sekarang kita melihat keadilan itu tidak berpihak kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, jangankan kita sebagai umat-umat Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaan kita pun juga, biasa kita nggak mendapat keadilan yang sesungguhnya. Yang hakiki sering orang bilang itu nggak akan kita miliki. Jangankan di luar sana, di dalam pun juga demikian saudara-saudaraku. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita fokuskan pandangan kita tertuju kepada Yesus. Di sanalah keadilan dan pengharapan itu yang sesungguhnya. Nah, kalau kita gagal fokus kita gagal fokus kepada Yesus Kristus, akhirnya nanti kita akan jadi susah, pengharapan itu akan hilang. Oleh sebab itu, tetap apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap fokus kepada Allah dan kita tetap memiliki kesetiaan, harapan itu akan kita miliki. Amin. Terima kasih. Karena bagi orang yang setia, penghakiman itu akan membawa kita kepada kebebasan, gitu ya. Tapi kalau kita dari sekarangnya udah takut-takut gitu ya, karena tahu kita nggak setia, ya takutlah akan penghakiman nanti.
Oke, kita ke konklusi. Saya ke Pendeta David Panjaitan. Jadi, mengetahui bahwa kitab Ulangan dan juga firman Tuhan secara general merupakan kebenaran masa kini yang penting bagi saya untuk percayai dan hidupkan. Apa yang mau Pendeta tekankan? Sejarah jangan berulang ya. Lalu pilihlah yang tepat. Kalau memang kita mau hidup selamat, masuk surga, pilihlah kehidupan. Tapi kalau kita memang sudah rela untuk tidak selamat, nikmatilah kehidupan sekarang. Jangan ada penyesalan di kemudian hari. Oke, terima kasih. Pendeta Kanajo, bagaimana? Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau harus menyembah. Yosua. Ya, sekarang ini menentukan. Yosua katakan itu. Kalau mau pilih Tuhan, ya pilih. Kalau tidak mau, ya sekarang tunjukkan, tidak usah. Nggak ada bilang begini, udahlah 50-50. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya dan tidak. Pilih. Kalau mau pilih Tuhan hari ini, setia kepada Tuhan. Walaupun kita jatuh bangun. Saya senang itu pepatah orang Batak. Ya. Kalau jatuh, jangan jatuh ke belakang. Jatuhlah ke depan. Jadi pada waktu bangun, selangkah lagi maju ke depan. Nah, kita sebagai umat Tuhan pun juga, di dalam perjalanan iman kita menuju ke sorga, banyak hambatan, masalah yang kita hadapi. Tetapi kita percaya ketika kita pegang janji Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita terus memandang kepada Tuhan, harapan itu akan menjadi kenyataan. Dan jangan pernah mendua hati, karena hidup tidak tenang. Amin. Untuk menguatkan para pemirsa kita supaya tetap pada pilihan kita, Pendeta David Panjaitan, bolehkah berdoa bagi kita? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diingatkan untuk selalu menjaga sikap kami, karena kami sebentar lagi akan masuk surga ya Tuhan. Terima kasih. Jangan sampai pengalaman bangsa Israel dulu akan terulang dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan-Mu menjadi bagian mereka seperti yang telah kami rasakan di tempat ini ya Tuhan. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana lebih baik lagi dari saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita harus masuk surga, itu pesan yang selalu diulang-ulang oleh ketua kita ya, Bapak Pendeta Sugi Sitorus. Untuk melengkapi pengetahuan kita mengenai kitab Ulangan dan juga relevansinya dengan zaman ini, kita akan lanjut di pelajaran terakhir minggu depan mengenai pasal terakhir dan juga tahun-tahun terakhir dari Musa. Apa yang bisa kita pelajari, kita akan sama-sama memperhatikannya. Sampai saat itu, semoga kita dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.